Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Session ini adalah session pembuka untuk rangkaian acara kita ke depan sampai selesai insyaallah. Dan karena statusnya pembuka, maka tidak perlu kita berlama-lama. Cukup 32 menit. Kenapa ada tambahan 2? Karena memang pesan panitia seperti itu. Sampai setengah 2. Sekarang jam 1 kurang 2. Berarti 32 menit ke depan insyaallah taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam karya yang berjudul Miftah dari Sa'adah, di dalam kitab tersebut beliau berbicara panjang lebar tentang berbagai macam keutamaan belajar agama. Apa-apa sajakah yang akan diraih dan akan dicapai oleh mereka yang menggunakan waktu serta kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting untuk dikumpulkan dan disusun menjadi satu, seperti yang telah dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sehingga semangat kita untuk belajar agama lebih terjaga. Karena saat kita bisa memahami manfaat yang akan kita dapatkan setelah belajar agama, maka untuk kemudian patah semangat atau putus asa itu tidak akan terjadi insyaallah taala. Nah, sebab pada kenyataannya tidak jarang mereka yang sedang belajar, sedang mondok atau mengikuti kajian taklim, tidak jarang bertanya, manfaat apa yang akan saya ambil, manfaat apa yang bisa saya capai dari kegiatan seperti ini. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan sampai 120 lebih manfaat yang bisa diambil dan dicapai oleh mereka yang memanfaatkan waktu untuk yatafaqqah fi dinillahi azza wajalla, memperdalam pemahaman tentang Islam. Nah, jangankan 120 lebih manfaat tadi, mestinya bagi seorang muslim yang betul-betul khusyuk dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jangankan 120 lebih, satu saja pun sudah cukup untuk kemudian membuatnya semangat belajar agama. Nah, kita tidak menafikan manfaat dari ilmu dunia, sama sekali tidak dinafikan. Sebab kita pun tidak bisa kemudian lepas dari ilmu-ilmu dunia. Tetapi sekarang kalau kita berbicara tentang kenyataan, sangat sedikit yang kemudian sadar lalu tertarik mempelajari ilmu agama. Akibat dan konsekuensinya, ilmu tentang agama Islam semakin hari semakin luntur, semakin menggerus. Nah, mereka yang betul-betul faham tentang Islam secara rinci dan detail, jumlahnya sedikit sekali. Nah, sangat bertolak belakang dengan semangat kaum muslimin untuk mempelajari ilmu dunia. Walhamdulillah, nah, ilmu tentang keduniaan dan aktivitas kita sehari-hari, walaupun tidak kita cari, mereka orang-orang yang kafir, mereka sendiri yang menggali, kita tinggal menikmati, walhamdulillah. Tetapi ajaran-ajaran Islam
tuntunan-tuntunan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau tidak dipelajari dengan serius, maka ajaran itu tidak akan sampai kepada umat. Nah, di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dari sekian banyak poin yang ingin kita bahas dan akan kita bicarakan pada siang kali ini adalah poin yang ke-47, Al-Wajhu As-Sabi'u wal-Arba'un. Poin yang ke-47. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahumullah, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Lafaznya seperti itu. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma'. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini, siapapun orangnya yang menempuh perjalanan, melakukan satu bentuk usaha untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuknya jalan menuju surga. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, akan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu agama. Orang yang faham tentang ilmu agama, yang mengerti dan menguasai ilmu agama, maka semua yang ada di langit dan bumi akan memintakan ampun untuknya. Sampai ikan di dalam air. Dalam riwayat yang lain, semut dalam lubangnya. Orang yang berilmu, keutamaannya dibandingkan orang yang beribadah sama seperti dengan bulan, cahayanya bila dibandingkan dengan seluruh bintang. Para ulama itu, kata Nabi SAW, sungguh adalah para pewaris Nabi. Para Nabi, mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dinar, bukan pula dalam bentuk dirham. Warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka siapa saja yang mau mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, akhadahu bihadzin wafir, maka dia sudah mengambil dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, tetapi juga banyak ulama yang meriwayatkannya dengan lafaz yang berbeda. Tetapi dalam kesempatan kali ini cukup riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kalau misalkan ingin dibagi menjadi garis besar, akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, keutamaan dan derajat yang akan dicapai oleh mereka yang belajar ilmu agama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan dan derajat yang akan dicapai oleh orang yang mengajarkan ilmu agama. Baik yang belajar maupun yang mengajarkan, masing-masingnya memiliki keutamaan. Nah, masing-masingnya memiliki keutamaan. Satu sama lain apakah dipisahkan? Tidak. Sebab satu dengan yang lain saling berkaitan. Orang yang belajar akhirnya berkewajiban untuk mengajarkan. Orang yang mengajarkan mau tidak mau sebelumnya harus belajar. Nah, maka semua keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mungkin sekali
bisa dihimpun dan digabungkan oleh seorang hamba. Nah, pertama, dia mau belajar. Dia mau belajar. Melakukan semua bentuk usaha. Nah, baik dengan berjalan, menggunakan kendaraan, duduk, berdiri, mendengar, mencatat. Semua usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan ilmu adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuknya menuju surga. Nah, karena jalan untuk menuju surga itu banyak. Nah, kemudian kalau dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, tidak semuanya mudah. Jalan untuk menuju surga itu ternyata tidak mudah. Nah, yang memudahkan kita ilmu. Bukan hanya satu jalan, tetapi semua jalan menuju surga akhirnya menjadi mudah. Dengan ilmu yang telah dipelajari, dengan ilmu yang telah dia ketahui sebelumnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat itu akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka. Nah, di dalam keterangan yang disebutkan para ulama, apa yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya? Bisa saja yang dimaksud meletakkan sayapnya secara hakiki, betul-betul sayap mereka diletakkan, tapi kita tidak melihat dan tidak menyaksikan. Nah, atau bisa jadi yang dimaksud meletakkan sayap mereka adalah menghormati, memuliakan, mendoakan kepada mereka yang mau menuntut ilmu agama. Dan kedua-duanya, kedua penafsiran ini tidak saling bertentangan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa para malaikat Allah pun menghormati, memuliakan mereka yang mau menuntut ilmu agama, talabul ilmi syar'i. Nah, betul-betul. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab yang sama, riwayat yang lain mengatakan, inna talibal ilmi latahiffu bihil malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha fayarkabu ba'dhuhum ba'dhan hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Digambarkan oleh Nabi SAW, sungguh mereka yang menuntut ilmu agama, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal itu akan mengembangkan sayapnya, kemudian menaungi, memberikan keteduhan untuk mereka. Fayarkabu ba'dhuhum ba'dha, satu sama lain malaikat akan naik ke atas sampai langit dunia. Kenapa mereka lakukan ini? Lima min hubbihim lima yatlub, karena mereka mencintai apa yang dicari oleh orang tersebut, mencintai ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan keyakinan kita sebagai hamba yang mukmin, harusnya percaya dan yakin bahwa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar, tidak ada sedikit pun unsur kedustaan. Kita harus mempercayai tanpa ada sedikit pun keraguan. Ini termasuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Maka penuh keyakinan, asalkan seorang hamba jujur, ikhlas, tulus, niatnya adalah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis-majelis ta'lim, memakmurkan halaqah-halaqah ilmu, maka malaikat-malaikat Allah akan turun, menyaksikan, memuliakan, serta merendahkan sayap-sayap mereka. Nah, ini keyakinan kita, barakallahu fikum. Nah, maka alangkah beruntungnya seorang hamba yang kemudian dimuliakan dan dihormati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan memiliki pemikiran seperti pemikiran Mu'tazilah. Nah, naudzubillah.
Kaum Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengukur dan menakar dengan akal. Kalau tidak masuk akal menurut mereka, tidak diterima. Kalau dinyatakan tidak logis, ditolak. Padahal kita yakin akal yang sehat dan masih dalam fitrahnya pasti bisa menerima ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, kaum Mu'tazilah ini sudah ada sejak dulu. Mereka orang-orang yang menilai agama, ajaran Nabi SAW dengan akal. Oh, ini nggak pas, ini pas, ini cocok, ini tidak cocok, dengan akal. Dan cara berpikir seperti ini masih terus ada dan berkembang di tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, terus berkembang. Terkait dengan hadis yang telah kita baca tadi, bahwa malaikat-malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayap mereka. Dulu di zaman para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang sama, Ahmad bin Shu'aib rahimahullah pernah bercerita, kunna inda ba'dil muhaddithina bil Basrah, fahaddathana bihadithin Nabi, innal malaikah latadau ajnihataha li talibil ilmi, wa fil majlisi ma'ana rajulun minal mu'tazilah, faja'ala yastahzi'u bil hadith, faqala wallahi la atruqanna ghadan na'lai bimasamir, fa'ata'a biha ajnihatal malaikah, fafa'ala wa masya fin na'lain, fajaffat rijlahu jami'an wa waqa'at fihimal akalah. Al-Imam Ahmad bin Shu'aib rahimahullah bercerita, dulu kami pernah menghadiri majlis seorang ahlul hadis di negeri Basrah. Beliau menyampaikan untuk kami yang hadir saat itu hadis Nabi SAW tentang malaikat yang meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu agama. Di antara yang hadir ada seseorang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah, dengan gayanya yang melecehkan dan menghina, melecehkan hadis Nabi SAW. Orang itu mengatakan, demi Allah, besok kedua terompahku, kedua sandal yang terbuat dari kayu, akan aku pasangkan di bawahnya paku-paku tajam. Sandal, dia ingin masang paku terbalik yang tajam di bawah. Apa tujuannya? Kata orang itu, fa'ata'a biha ajnihatal malaikah. Saya ingin menginjak-injak sayap malaikat. Nah. Fafa'al. Ternyata itu bukan cuma omong kosong. Betul-betul dia lakukan. Pulang ke rumah, sandalnya dipasangin paku, ujung tajamnya diarahkan ke bawah. Nah, karena apa? Dia menolak hadis Nabi SAW. Nggak masuk akal bagi dia. Nah, karena orang-orang Mu'tazilah berpikiran segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan dengan mata, dengan panca indera. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, tidak bisa dibuktikan secara nyata, ya harus ditolak. Untuk apa? Nah, Allah akan memberikan akal untuk menentukan baik dan buruk. Memang betul. Tapi ingat, yang dimaksud akal ini adalah akal yang masih sehat, yang masih dalam fitrahnya. Akal yang sehat pasti bisa menerima ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keesokan harinya orang tadi menggunakan sandalnya dengan sombong. Nah, dengan gayanya menginjak-injakkan kakinya, dihentak-hentakkan di tanah. Nah, dan dia sampaikan kalau memang betul itu malaikat-malaikat Allah itu katanya meletakkan sayap, akan aku injak-injak sayap malaikat. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan fajaffat rijlah jami'an. Seketika itu juga kedua kakinya kaku, kering. Nah, seketika itu juga kedua kakinya lumpuh. Bahkan wa waqa'at fihimal akalah. Kemudian apa? Ternyata dari kedua kakinya itu muncul belatung-belatung yang memakan habis dengan cepat tulang dan daging kedua kakinya. Bisa dibayangkan. Dua kaki begini, tiba-tiba saja kaku, kemudian ambruk. Kenapa? Muncul belatung. You know belatung, Taufik? Belatung, makan habis. Sampai selesai. Nah, tidak ada yang tersisa. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla.
bagi mereka yang mempertanyakan atau meragukan naungan malaikat Allah Azza wa Jalla. Naungan sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang semangat ngaji. Untuk mereka yang tulus dan ikhlas untuk berangkat ngaji, memakmurkan majelis-majelis ta'lim. Nah, kejadian itu barakallahu fikum seperti ini ternyata tidak hanya sekali. Nah, Al-Imam At-Tabrani seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah masih dalam kitab yang sama juga menceritakan hal ini. Nah, ceritanya berbeda tapi kurang lebih sama. Kata Zakaria ibnu Yahya As-Saji, kita singkat saja dengan As-Saji, kunna namshi fi ba'dhi aziqqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin fa asra'na al-mashya wa kana ma'ana rajulun majinun minhum fi dinih faqala irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tukassiruha kal mustahzi. Nah, Al-Imam As-Saji rahimahullah bercerita, dulu kami sedang berjalan bareng-bareng bersama-sama di lorong kota Basrah untuk menemui seorang ahlul hadis di rumahnya. Jalan kami waktu itu cepat mengejar waktu. Semangat mereka untuk tidak terlambat menghadiri majelis ta'lim tentunya. Nah, di antara rombongan ada orang yang agamanya secara faktor agama itu kurang. Nah, dengan nada yang mengejek, nada bercanda. Nah, orang itu mengatakan, kakinya diangkat, jangan sampai sayap malaikat terinjak. Angkat kaki kalian, ayo angkat. Nah, hindari, awas, jangan sampai menginjak sayap malaikat. Dia ucapkan itu dengan nada mengejek. Nah, fama zala min mawdi'ih. Saat dia ucapkan kata-kata itu, langsung tiba-tiba berhenti dia. Nggak bisa melangkah. Nah, hatta jaffat rijlah wasaqat, sampai kemudian kedua kakinya lumpuh, kemudian dia jatuh. Nah, ini cerita yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa sabda Nabi SAW itu benar, jangan main-main, jangan dianggap ketika mendengar hadis tadi malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya untuk mereka yang menuntut ilmu agama itu sebagai satu cerita yang dibuat-buat, sebuah legenda, kisah rakyat. Bukan, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Nah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayapnya, memberikan naungan, tempat teduh kepada para penuntut ilmu agama. Nah, mereka yang menghadiri majlis taklim, semangat untuk ngaji, semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri sudah menyebutkan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Rasa tenang itu turun, rahmat Allah pun demikian juga meliputi mereka. Nah, malaikat-malaikat Allah turut menyaksikan. Nah, jangan dikira, jangan disangka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla diam, tidak berucap apa-apa saat melihat manusia semangat untuk belajar ilmu agama. Jangan. Mereka selalu mendoakan. Mungkin kita yang tidak sadar atau tidak mau tahu, padahal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, terkhusus mereka yang mau belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yahmiluna al-arsya. Ayat ini disebutkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah
menjelaskan tentang para malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy. Nah, demikian juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat Allah senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampunilah orang-orang yang bertaubat, ampunilah mereka yang mengikuti jalan-Mu ya Allah. Waqihim adzabal jahim. Lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannat adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden, surga yang Engkau janjikan untuk mereka, serta untuk ayah mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang saleh. Innaka antal azizul hakim, sampai akhir ayat. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah untuk mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa siapapun yang bertaubat, siapapun yang beriman, lebih-lebih lagi yang mau belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa didoakan oleh para malaikat, dimohonkan ampun. Mereka meminta, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Nah, barangkali, barakallahu fikum, nikmat yang kita rasakan selama ini itu adalah hasil dari doa-doa malaikat. Karena kita berusaha untuk menjaga semangat di dalam menuntut ilmu agama. Barangkali sekian banyak keburukan terhindarkan dari kita. Sekian banyak musibah dan malapetaka kemudian tidak terjadi pada diri kita. Disebabkan apa? Doa-doa malaikat. Salah satu doa yang mereka ucapkan, waqihimus sayyiat. Ya Allah, lindungi mereka. Ini doa-doa malaikat. Ya Allah, lindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Doa malaikat. Nah, oleh sebab itu sebagian tabi'in menyatakan, wajadnal malaikah ansahu khalqillahi li'ibadih. Kami ternyata meyakini akhirnya malaikat-malaikat Allah adalah makhluknya yang paling semangat memberikan kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Nah, dari doa-doa yang mereka panjatkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam beberapa kitab sunan dan musnad diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Safwan ibnu Assal. Hadis tentang mengusap dua khuf. Beliau pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Ya Rasulullah, saya datang kemari untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada setiap orang yang mau belajar agama. Inna talibal ilmi latahiffu bihil malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Fayarkabu ba'duhum ba'dan hatta tablugha as-sama'a dunya min hubbihim lima yatlub. Sesungguhnya orang yang mau belajar ilmu agama, yang mau ngaji, malaikat-malaikat Allah akan menurunkan sayapnya, kemudian memberikan untuknya tempat berteduh dengan sayapnya, satu sama lain terus naik ke atas sampai ke langit dunia, sebagai bentuk cinta mereka kepada apa yang dia cari. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, falau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal hadzul jazil lakafa bihi syarafan wa fadla. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dan derajat tinggi untuk mereka yang belajar agama kecuali hadis ini saja, satu-satunya keutamaan,
Seandainya untuk mereka yang mau belajar ilmu agama itu keutamaannya hanya satu, yaitu malaikat-malaikat Allahu Azza wa Jal, ya, memuliakan dan menghormatinya, lakafa bihi syarafan wa fadla. Itu pun sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan betapa tinggi dan mulia kedudukan orang yang mau belajar ilmu agama. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah ilmu itu dipelajari dan didapatkan, disampaikan. Nah, lebih besar lagi keutamaan dan lebih tinggi lagi derajatnya. Nabi Muhammad SAW gambarkan, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, maka seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi, sampai pun ikan di dalam air, ikut memintakan ampun kepada Allah untuknya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, kenapa sampai ikan memintakan ampun? Kenapa sampai semut memintakan ampun? Kenapa semua hewan, binatang, ternak mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu? Nah, apa kira-kira hubungannya? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan karena sebagai bentuk balasan, al-jaza min jinsil amal. Orang yang memiliki ilmu mengajarkan tentang adab kepada binatang, adab kepada hewan, adab kepada tumbuhan, adab menjaga lingkungan, adab sesama makhluk. Itu orang yang berilmu mengajarkan adab-adabnya. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, innal alima yu'allimul khalqa mura'ata hadhil hayawanat wa yu'arrifuhum ma yahillu minha wa ma yahrum wa yu'arrifuhum kayfiyata tanawuliha wa istikhdamiha wa rukubiha wal intifa'i biha wa kayfiyati dhabhiha ala ahsanil wujuh wa arfaqiha bil hayawan. Orang yang berilmu itu, para ulama mengajarkan tentang cara untuk merawat binatang, menjelaskan yang halal dan yang haram, menjelaskan cara untuk merawatnya, cara menggunakannya, cara menaikinya, cara memanfaatkannya, bahkan cara menyembelihnya pun dengan cara yang terbaik itu diajarkan oleh para ulama. Nah, oleh sebab itu mereka pun ikut mendoakan. Sekarang sebagai contoh semut, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya semut itu ikut memintakan ampun kepada Allah, memohonkan maghfirah untuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu mengajarkan kepada umat manusia bahwa semut itu tidak boleh dibunuh. Nah, semut tidak boleh dibunuh, kecuali kalau betul-betul semut itu mengganggu. Itu pun misalkan harus menghilangkan semut, tidak boleh dengan cara dibakar. Nah, ini kan bentuk perhatian dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan menyampaikan kepada umat bahwa dulu ada seorang nabi, membakar sarang semut yang penuh dengan semut. Nah, hanya kenapa? Hanya karena ada seekor semut yang menggigitnya. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Hal namlah. Apa hanya karena satu ekor semut kemudian semua semut itu kemudian dimatikan, dihabiskan? Nah, diajarkan ternyata kita tidak boleh menzalimi semut. Nah, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh menzalimi hewan dan binatang. Tidak boleh menzalimi ikan. Nah, karena orang yang berilmu mengajarkan hal-hal yang seperti ini, maka mereka pun membalasnya dengan apa? Dengan cara yastaghfiru lil alim. Mereka memintakan ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah si fulan, orang yang berilmu tersebut. Nah, ikhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah salah satu keyakinan kita. Nah, yakinlah selalu bahwa saat kita tuluskan niat, ikhlaskan tujuan kita untuk menghadiri majelis taklim, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kita dari rumah sampai di majelis ilmu, di majelis ilmu, dari majelis ilmu sampai ke rumah kembali, sampai tempat kita memulai perjalanan untuk ngaji, malaikat-malaikat Allah senantiasa mengikuti, senantiasa menaungi dengan sayap-sayap mereka. Nah, sebagai bentuk cinta dan ridha mereka,
kepada apa yang kita cari. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang terpilih sehingga selalu mendapatkan naungan sayap malaikat-malaikatnya dan senantiasa didoakan oleh malaikat-malaikatnya, karena malaikat-malaikat Allah ketika berdoa maka mustajab insyaallah, karena mereka adalah makhluk. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah sama sekali bermaksiat dan durhaka kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sesi pembuka yang akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan ba'da asar nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.